Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video versus kali ini kita punya dua smartwatch budget yang udah built-in GPS. Yang pertama Aulon Navi Air dan yang kedua K37 smartwatch. Saya paham banyak yang request kedua smartwatch ini karena harganya sama, bentukannya juga mirip-mirip. Tapi apakah hanya di situ aja kemiripannya atau bahkan mungkin kedua smartwatch ini rebranding? Oke, langsung aja kita bahas Aulon Watch Navi Air dan K37 smartwatch. Yang pertama seperti biasa mulai dari harganya ya. Aulon Navi Air pada saat video ini dibuat dibanderol di harga 659.000. Sedangkan K37 smartwatch dibanderol di harga 629.000. Ada gap kurang lebih 30 ribuan ya, dan di sini K37 lebih murah. Selanjutnya soal desain. Aulon Watch Navi Air dan K37 smartwatch ini model desainnya rugged smartwatch ya. Jadi bagi kamu pecinta smartwatch desain outdoor yang berkarakter ya, patah-patahannya itu kerasa tajam. Ini cocok banget. Jadi bahasa desainnya sama, bulat, rugged. Tapi kalau kamu perhatikan, pembedanya sih di bagian atasnya ya. Aulon Navi Air ini lebih dark, lebih gelap. Sedangkan K37 ini ada warna-warna putih kayak gitu tulisannya. Tapi yang saya salut meskipun ini smartwatch budget, baut-baut yang ada di bagian atasnya ini asli ya. Kemudian untuk tombol navigasi keduanya sama-sama punya dua tombol saja. Beda dengan T-Rex yang ada 4. Meskipun kedua smartwatch ini ngikutin mereka sih. Dan di bagian strap nih yang jadi pembeda ya, Aulon Navi Air dia strapnya tertanam, jadi kalau pengen gonta-ganti strap agak sedikit ribet. Sedangkan K37 smartwatch dia pakai strap universal quick release di ukuran 22 mm. Strapnya seperti biasa ya, sistem konvensional dan juga tidak ada built-in speaker kedua smartwatch ini. Tapi untuk sertifikasi anti airnya beda ya. Aulon Navi Air, saya baca di keterangan dia udah dapat sertifikasi VAP ATM. Sedangkan K37 smartwatch hanya IP68 saja. Untuk urusan desain, saya sendiri lebih pilih Aulon Watch Navi Air karena kerasa lebih sangar ya. Bagian atasnya tuh gelap, dark, daripada K37 yang tulisannya terlalu mencolok gitu ya. Dan tetap ya, seperti biasa, soal desain mah ya silahkan, bebas, tergantung selera masing-masing. Next untuk material 100% sama. Aulon Watch Navi Air dan K37 smartwatch framenya dari plastik tapi bagian atasnya ada lempengan metalnya. Bagian belakangnya masih plastik juga, kemudian gelasnya atau kacanya ini gak ada keterangan pakai kaca apa, dan strapnya sama-sama pakai silikon rubber. Jadi sama persis ya untuk material ini. Sekilas mungkin kayak kelihatan sama persis, tapi setelah saya ukur dimensi Aulon ini lebih kecil ya. Saya ukur bagian atas bulatnya Aulon di 45 mm, sedangkan K37 di 47 mm. Begitu juga dengan ketebalannya, Aulon lebih tipis di 12,5 mm dan K37 di 15 mm. Jadi jelas K37 smartwatch lebih bulky daripada Aulon Watch Navi Air. Dan bobotnya pun lebih berat K37 di 61 gram. Sedangkan Aulon cuma 51 gram saja. Ya untuk pergelangan tangan saya dari kedua smartwatch ini, Aulon Watch Navi Air lebih cocok sih. Selanjutnya display. Aulon Watch Navi Air dia udah pakai AMOLED. Sedangkan K37 smartwatch masih IPS display. Tapi ukuran layarnya sama sih, di 1,3 inci. Seolah pengen lebih unggul, K37 smartwatch dituliskan 1,32 inci. Itu nggak kerasa sih perbedaannya. Nah di bagian ini nih yang plug ketip plug sama, yaitu OS dan kompatibilitas. Kedua smartwatch ini sama-sama pakai Bluetooth versi 5.0, sama-sama pakai Open OS, sama-sama pakai aplikasi Infoware, dan sama-sama juga bisa digunakan Android dan iOS. Jadi ya bener-bener sama. Saya cek berkali-kali di UI sama, susunannya sama. Begitu juga dengan aplikasi Infoware. Watch face-nya pun sama persis, cuma beda posisi aja sih. Sampai sini saya mikir betul yang orang-orang bilang Aulon Watch Navi Air dan K37 smartwatch itu cuma beda baju doang. Beda baju doang. Ya meskipun sebenarnya display itu beda ya. Oke lah, kita lanjut ke fitur kesehatan. Nah fitur kesehatan juga sama persis, cuma ada heart rate sensor, SpO2 dan juga sleep tracker. Heart rate sensornya bisa aktif all day, SpO2 nya manual, dan sleep trackernya ya bisa baca tidur malam saja.
Yang disayangkan memang nggak ada fitur khusus ya, meskipun kedua smartwatch ini desainnya desain outdoor, jadi nggak ada kompas, nggak ada altimeter dan barometer. Tapi ya inget lagi ya, ini kelas harga 600 ribuan tapi udah built-in GPS, kamu masih minta lebih. Ya, tambahin aja sih duit kamu. Selanjutnya fitur olahraga atau workout mode ya. Aolon Watch Navi Air dan K37 sama-sama mendukung 20 mode olahraga. Dan bisa set goal, tapi untuk interval belum ada ya, belum support. Dan kedua smartwatch ini juga sama-sama built-in GPS. Gimana dengan kualitas GPS-nya? Ya, untuk clock GPS-nya kadang cepet, kadang susah sih. Ini khas GPS untuk smartwatch murah ya. Sedangkan untuk hasil tracking GPS yang pernah saya uji coba dengan Coros Space 3 itu perbedaannya lumayan ya, sampai 60 meter. Menurut saya ini udah lumayan cukup bagus ya, perbedaannya nggak sampai 100 meter lebih. Kemudian yang terakhir, daya tahan baterai. Aolon Watch Navi Air itu bisa bertahan 1 minggu lebih, bahkan mungkin sampai 10 hari ya. Kemudian K37 smartwatch juga sama ya, daya tahan baterainya bisa 1 minggu lebih, bahkan bisa lebih dari Aolon Watch Navi Air. Oke, itu dia video versus Aolon Watch Navi Air dan K37 smartwatch yang harganya cuma 600 ribuan dan gapnya cuma 30 ribuan aja. Kalau saya sendiri sih, karena jeroannya hampir sama 100%, saya bakal tentukan di desain. Ya, desainnya lebih cocok untuk saya yang mana. Saya bakal pilih Aolon Watch Navi Air. Nah, gimana dengan kamu ya? Lebih pilih Aolon Watch Navi Air atau K37 smartwatch? Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Rizal Basri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.